Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirza Ahmad dengan nomor stambuk A1P121030, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Adapun tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas MIT Geografi Tanah, yang mana pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai resume atau rangkuman-rangkuman yang telah diberikan pada tugas 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih lanjutnya, saya langsung pada materi. Baik, saya langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian tanah dan geografi tanah. Pada saat ilmu kimia sedang berkembang, seorang ahli kimia bernama Berzelius menyatakan bahwa tanah merupakan laboratorium kimia alam, di mana proses dekomposisi dan reaksi sintesis kimia berlangsung secara tenang. Pada tahap ini, tanah sudah tidak dipandang lagi hanya sebagai alat produksi pertanian, melainkan tanah sebagai tempat berlangsungnya segala reaksi kimia yang terjadi di alam. Kemudian, pengertian geografi tanah sendiri yaitu geografi tanah adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi. Kemudian, sifat dan karakteristik dari satuan-satuan tanah yang menyeliputi permukaan bumi dan pemanfaatan tanah yaitu untuk kehidupan. Tanah juga di sini memiliki proses pembentukan, yang dimana proses pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan, atau kita kenal dengan batuan induk. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara, yang dimana keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibat dari proses tersebut, maka akan terjadi pelapukan di dalam batuan tersebut. Kemudian juga di sini akan terjadi atau batuan tersebut mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan-lahan akan menghancurkannya, yang mana lama-kelamaan batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentukan tanah. Ya, di sini juga dalam pembentukannya, tanah memiliki beberapa faktor untuk terbentuknya atau terpenuhinya pembentukan tanah tersebut. Yang mana syarat utama terbentuknya tanah yaitu yang pertama, tersedianya bahan asal atau bahan induk. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk tersebut. Bahan induk tanah dapat berasal dari batuan induk yang langsung berada di bawahnya, yang kita kenal dengan in situ soil parent materials. Dapat pula berasal dari batuan induk yang lokasinya jauh dari lokasi keberadaan bahan induk tanah saat ini, yang lebih kita kenal yaitu dengan transported soil parent material. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa bahan induk yang dimaksud itu seperti mineral, batuan, dan bahan organik. Yang di sini yang mempengaruhi bahan induk ini, yang pertama itu ada iklim. Iklim ini yaitu temperatur udara dan curah hujan. Adapun organisme. Organisme yang dimaksud yaitu semua makhluk hidup. Yang berikutnya itu ada relief atau topografi. Topografi atau relief berpengaruh dalam mempercepat atau memperlambat proses pembentukan tanah. Di sini juga ada waktu, di mana pada waktu ini tahap permulaan, tahap junevil, tahap viril, tahap steril, dan tahap terakhir. Yang dimaksud di sini adalah tahap-tahap proses pembentukan tanah tersebut. Tanah juga memiliki sifat fisik, yang dimana secara fisik tanah tersusun atas partikel mineral
dan organik dalam berbagai ukuran. Partikel mineral dan organik menyusun kurang lebih 50% volume tanah. Sisanya adalah berupa pori-pori yang terisi oleh air dan udara. Dapat kita lihat pada gambar yang di samping, yaitu di sini seperti dijelaskan, di sini ada di garis pinggir itu yaitu ada celah yang mana yaitu rongga pori-pori dan rongga pori-pori. Dan sini juga kita lihat bahwa ada air 20% dan udara 20-30% dan mineral yaitu 45%. Dan bahan organik itu sekitar 1,4%. Dan kita dapat juga di sini melihat ada bahan padat yang ada di sifat fisik tanah. Dengan demikian di sini yang dalam sifat fisik tanah ini yang mengandung paling besar yaitu mineral, yaitu 45%. Tanah selain memiliki sifat fisik, tanah juga memiliki sifat kimia, yang mana bila ditinjau dari segi kimia, tanah merupakan suatu kumpulan dari banyak senyawa-senyawa kimia, mulai dari senyawa kimia sederhana hingga senyawa kimia organik dan anorganik yang kompleks. Tanah merupakan alam yang dinamis. Tumbuhan secara terus-menerus mengambil unsur hara, sehingga kandungan unsur hara dalam tanah makin lama makin berkurang. Kandungan bahan organik yang dimaksud di sini adalah yang berupa sisa-sisa tanaman muda atau kita kenal dengan istilah crop. Pupuk hijau, hasil pembakaran sisa tanaman, sisa akar, batang, dahan ranting, tumbuh-tumbuhan yang telah mati, termasuk juga excrements atau kotoran dan lendir-lendir serangga, cacing, dan binatang besar. Bagian lain dari bahan organik tanah yang penting adalah mikroorganisme, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, seperti bakteri, fungi, dan protozoa. Secara kimia, bahan organik tanah tersusun atas karbohidrat, protein, lemak atau fat, resin, dan wases. Selain sifat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, tanah juga ternyata memiliki sifat biologi, yang mana sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Di sini berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar atau kita kenal dengan makro, atau juga makhluk hidup yang ada di dalam tanah yang berukuran kecil yang kita kenal dengan mikro. Tanah juga ternyata memiliki prinsip, metode, dan pelaksanaan. Yang dimaksud di sini adalah dalam mensurvei tanah atau melihat apa saja yang ada di tanah tersebut, atau di mana saat kita akan melakukan penelitian tentang tanah, tentang materi-materi yang kita bahas mengenai tanah, kita terlebih dahulu melakukan survei. Mengapa demikian? Dengan kita melakukan survei, kita mengetahui bagaimana kondisi tanah tersebut. Kemudian maka kita bila mana dalam praktek itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan praktek tersebut, karena kita telah melakukan survei terhadap tanah tersebut. Pengertian survei tanah itu sendiri, yang dimana survei tanah adalah penelitian secara sistematik terhadap tanah di lapangan dan laboratorium dari suatu wilayah atau lokasi tertentu dengan dukungan informasi dari sumber lainnya. Dalam survei tanah juga kita harus mengenal terlebih dahulu prinsip survei tanah itu sendiri. Yang pertama ada peta, satuan tanah, satuan peta tanah, dan legenda. Kemudian juga dalam survei tanah ada yang namanya metode. Di sini dikenal dengan 3 metode.
yaitu metode grid kaku, grid bebas, dan fisiografik. Apa sih itu metode grid kaku, grid bebas, dan fisiografik? Yang pertama itu kita akan bahas mengenai metode grid kaku atau yang kita kenal dengan rigid grid, yang dimana dalam metode ini pengamatan dilakukan dalam pola teratur pada interval titik pengamatan yang berjarak sama dalam kedua arah. Hal ini sangat cocok diterapkan pada daerah-daerah di mana posisi pemeta sukar ditentukan dengan pasti. Ada juga yang namanya yang telah kita sebutkan tadi, yaitu metode grid bebas, yang dimana metode grid bebas ini adalah perpaduan antara metode grid kaku dan metode fisiografik pada survei detail sampai dengan semi detail, yang kemampuan foto udara dianggap terbatas, yang mana di tempat-tempat yang orientasi lapangan cukup sulit. Pengamatan lab dilakukan pada titik-titik seperti pada grid kaku, tapi jarak titik-titiknya atau jarak titik pengamatannya tidak perlu sama dalam dua arah, tetapi tinggi atau tergantung keadaan fisik grafiknya. Di sini juga dalam metode survei tanah ada juga yang kita kenal dengan metode fisiografik, yang dimana kita kenal dengan bantuan foto udara, yang dimana pada metode ini sangat efektif pada survei tanah berskala 1:25.000 dan tersedia foto udara berkualitas cukup tinggi. Hampir semua batas satuan peta diperoleh dari metode ini, sedangkan kegiatan lapangan hanya untuk mengecek batas satuan peta dan mengidentifikasi sifat dan ciri tanah masing-masing satuan peta. Dan juga pengamatan dilakukan pada tempat dan masing-masing satuan peta untuk lebih memudahkan dalam melakukan survei tanah. Dan juga dalam pelaksanaan survei tanah ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada beberapa tahapan, yaitu 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua tahap survei lapangan, dan di sini pada tahap survei lapangan dibagi lagi menjadi prasurvei dan survei utama. Dan yang ketiga yaitu analisis data dan pembuatan peta dan laporan. Itulah tadi hasil presentasi yang saya lakukan yang membahas mengenai resume geografi tanah, yang mana isinya yaitu tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 yang sebelumnya telah kita tuangkan dalam bentuk PPT. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak dosen dan hati teman-teman saya sekalian. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.